Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot, with Sora your personal tarot reader. Gimana? Semoga kamu pastinya masih ceria dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan, namun Sora mau ngajakin untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe karena tanpa dukungan kamu Sora tidak bisa berarti apa-apa. Ya, untuk yang sudah mendukung Sora dan selalu datang di channelnya Sora, nontonin Sora, terima kasih banyak. I love you, saranghe. Oke. Hari ini kita mau bacain apa Sora? Hari ini tema pembacaannya adalah yang sesungguhnya dia inginkan atas hubungan ini. Ya, apa sih yang sebenarnya dia inginkan atas hubungan kalian ya? Untuk kamu yang selalu bertanya-tanya dan penasaran, Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa dan tertukar-tukar antara orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai pembacaannya sekarang. Let's go! Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya yang sesungguhnya dia inginkan dari hubungan kalian. Apa yang dia mau ya? Apakah dia mau lanjut, dia mau udahan, dia mau serius dan bla 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 untuk kamu yang selalu galau. Oke, dari kemarin Sora diserang katanya udah lama nggak bikin pick up cards. Oke, jadi gini, pick up cards itu akan otomatis memakan lebih banyak energi dan bikin waktunya akan lebih panjang. Sora jelasin dulu ya, bahwa YouTube channelnya Sora sekarang masih dari A sampai Z Sora yang bikin sendiri. Ya, jadi Sora harus bacakan sendiri, harus syuting sendiri, harus ngedit sendiri, dan harus ngupload sendiri ya. Dan Sora ya cukup lumayan sibuk lah dengan aktivitas yang lain ya. Jadi itu kenapa Sora tuh terakhiran lebih memilih general reading gitu ya, karena memakan waktu yang lebih pendek dan Sora lebih senang sebenarnya karena cerita yang didapat tuh bisa lebih panjang, detailnya bisa lebih kita tahu gitu jalan ceritanya. Kalau pendek-pendek gitu, dapatnya cuma intisarinya aja gitu. Kalau Sora ya sebenarnya lebih prefer seperti itu. Tapi nggak apa-apa, untuk hari ini kita akan coba pembacaan yang singkat, padat, dan jelas ya. Ini udah Sora shuffle untuk mempersingkat waktunya gitu ya. Udah Sora shuffle, udah Sora siapkan ya. Di sini ada 2 buah pilihan kartu ya. Yang pilih yang kiri dan yang kanan. Ya. Kiri, kanan. Oke. Untuk kartu yang pertama dan kartu yang kedua. Oke. Sekarang sebelum kamu memilih ya, kamu pikirkan dulu nama orang yang sedang kamu pikirkan. Misalnya namanya si apa namanya? Albert Einstein ya, misalnya gitu ya. Apa yang Albert Einstein inginkan atas hubungan ini? Ya, oke. Apa yang Albert Einstein inginkan atas hubungan ini? Namanya dia kamu sebut sebanyak 3 kali, kamu konsentrasikan, lalu ikuti hati nurani kamu ingin memilih yang mana. Ya, setelah sudah, masukkan energi orang itu ke dalam kartunya. Sudah? Nggak apa-apa ya, sekali-sekali kita pilih kartu. Oke? Suara akan baca yang lebih pendek. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Suara kamu bacakan mulai dari yang nomor 1 dulu. Ya, ini nomor 2 Suara taruh di atas. Suara akan membacakan yang lebih singkat untuk nomor 1 dulu. Ya. Yang pertama, kita mendapatkan petunjuk kartu berwarna kuning. Ya, untuk ciri-ciri siapa orang ini. Ya. Suara melihat di sini adalah orang yang dengan tanda bintang di sini. Ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa orang ini sebenarnya adalah sesungguhnya seseorang yang mungkin kamu mengenal dia melalui sosial media. Ya, kamu juga melihat dia bahwa orang yang cukup populer di dalam lingkungannya gitu ya, orang-orang banyak yang kenal dia juga gitu ya, atau dia memang suka banget sama sosial media, atau dia punya banyak sekali kenalan atau networking kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kamu mengenal dia itu seperti tidak terduga-duga gitu ya, kayak gambarnya ya, ada gambar lightning ya, geledek gitu. Jadi tidak terduga-duga kamu bisa kenal sama dia, nggak berencana juga kenalannya, nggak sengaja, itu yang Sora lihat di sini. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini terkadang bisa kayak tergesa-gesa atau terburu-buru gitu ya. Tapi di satu sisi ini menandakan bahwa orangnya bisa sistem yang orangnya cukup agresif, atau ada beberapa dari mereka yang tim set-set gitu ya kalau bahasa Sora.
Nah, di sini ada kata-kata keju ya. Di sini bisa saja mengindikasikan bahwa ya orang ini mungkin suka makan keju gitu ya. Makanan favorit dia adalah keju salah satunya. Ya. Dan di sini ada gambar dari mahkota. Nah, mahkota yang di sini yang Sora menangkap ini bisa berarti kartu simbolis dari kartu Emperor atau kartu Empress di dalam kartu tarot. Nah, jadi kalau dia punya daya tarik secara seksual untuk kamu atau secara hasrat, ya seks appeal-nya itu ada. Ya, jadi dia tuh kayak punya wibawa dan charming tersendiri. Kalau cowok dia gagah, ganteng gitu ya. Gagah gimana sih cowok gagah gitu ya. Dan kalau perempuan dia terlihat lembut dan feminim gitu ya. Tergantung siapa gender orang yang kamu pikirkan. Oke, sekarang kita mau lihat ya bagaimana apa yang sesungguhnya dia inginkan dari kamu ya hubungan ini ya. Kita akan coba lihat dulu apa sebenarnya yang sedang dia rasakan sama kamu atas hubungan ini saat ini ya. Nah, di sini dia merasa ada hubungan yang dengan energi chariot ya. Dia merasa hubungan bersama dengan kamu itu maju dengan cukup smooth atau berkembang dengan cukup baik ya. Dia merasa seperti berjalan sudah semestinya. Dia merasa bersama dengan kamu banyak pergerakan-pergerakan ke arah yang lebih positif di dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi dia orang ini memang kepingin punya keberhasilan di dalam hidupnya dia gitu ya. Dia mengejar keberhasilan, dia punya ambisi. Tadi juga Star di sana menandakan kartu yang berarti positivity atau dia menginginkan sebuah ambisi atau menginginkan impian di dalam hidupnya dia. Ya. Jadi orang ini tuh kayak pingin maju gitu, pingin orang yang jadi sukses dan dia percaya bahwa ketika dia bersama dengan seseorang harus menjadi orang yang lebih baik atau lebih maju. Di sini ada beberapa dari mereka yang sering sekali bekerja keluar kota, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini atau memang berada mungkin beda kota sama kamu. Di sini ada yang sudah punya kendaraan sendiri, kalau yang Sora lihat, atau ada juga yang berhubungan dengan pekerjaannya dengan bidang transportasi. Tapi yang artinya di sini adalah seseorang yang punya keinginan untuk fokus untuk semakin lebih baik dan optimis akan masa depan. Dia juga adalah seseorang yang family oriented, ya. Itu yang Sora lihat di sini. Nah, berikutnya. Nah, dia ini magicians ya. Dia merasa ya bertemu dengan kamu kalian itu bisa membuat tim yang sama-sama saling bisa menjadi tim sukses. Saling sama-sama mendukung. Dia merasa bahwa diri dia itu sudah siap secara materi, secara pikiran, secara hati, secara niat dan sebagainya untuk bisa maju dan serius gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ini adalah orang yang memang sudah memanifestasikan untuk bertemu dengan seseorang yang dia merasa manifestasinya dia adalah dia ingin semesta mempertemukan dia dengan orang yang memang layak atau sudah semestinya cocok dan sepantasnya sama dia gitu. Paham ya maksud Sora di sini. Jadi ini adalah seseorang yang ingin dimanifestasikan untuk bertemu dengan seseorang yang memang setara dan sepadan sama dia gitu ya. Jadi dia memang sudah memanifestasikan untuk bertemu dengan orang yang cocok gitu sama dirinya. Dan dia merasa bahwa aku sudah lebih siap, jadi dia yakin gitu ya. Di sini juga ada yang menandakan, ada perasaan di sini dia merasa bahwa kita dipertemukan, bahwa memang mungkin dia merasa bahwa kamu adalah yang sudah seperti saya manifestasikan. Gitu kan. Kamu memenuhi apa yang saya butuhkan dan mungkin saya juga memenuhi apa yang kamu butuhkan. Ya, kartunya so far kartu yang positif semua. Dan di sini Sora melihat ada satu pergerakan yang sangat aktif ya di sini. Ada satu gairah yang besar. Dia ingin melangkah ke masa depan yang lebih baik. Di sini ada sesuatu yang sedang dia tuju. Ya. Jadi memang dia itu ingin melakukan langkah yang pasti dengan energi yang besar, dia ingin effort melakukan sesuatu yang nyata gitu ya. Ingin adanya pergerakan yang nyata untuk meraih sesuatu. Di sini nih bergerak ke arah ada rumah ya. Kalau Sora di sini untuk hasil. Jadi di sini memang ada seseorang yang sudah ingin bergerak ke arah yang lebih positif dan ke arah yang lebih berhasil. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Ya, jadi kayak ada pergerakan yang ingin yuk ke arah yang lebih positif kalau Sora lihat di sini. Jadi kayak pingin beraksi gitu. Dia nggak pingin lagi-lagi cuma ngomong doang kalau Sora lihat di sini ya. Yang berikutnya. Di sini ada Knight of Cups ya. Seseorang yang sudah hatinya itu cukup lemah lembut ya. Dan dia merasa bahwa dia sudah lama memperjuangkan cinta di dalam hidupnya ya. Orang ini telah melewati banyak suka duka dalam perjalanan cinta. Mungkin begitu juga kamu ya. Udah banyak sekali warna-warni gitu ya perjalanan cinta gitu ya. Dan dia merasa
Aku sudah tahu apa yang aku mau. Dan dalam perjalanan cinta ini aku ingin bergerak memberikan perasaan aku kepada seseorang yang bisa memahami dan ngertiin aku. Kalau Sora lihat di sini, dia merasa kamu adalah seseorang yang akan bisa menerima cintanya dia. Kamu orang yang bisa memahami dia. Itu yang dia rasakan di sini sejauh ini. Orang yang ingin bergerak untuk ke arah seseorang yang bisa menerima dan memahami dia. Ya. Dan di sini ada kartu Page of Pentacles. Dia merasa kalian itu punya satu persepsi dan satu pandangan yang sama-sama punya apa ya, soalnya bilangnya ya. Kalian punya point of view yang sama, kalian punya value-value yang sama, kalian memperjuangkan hal-hal yang sama. Jadi ada hal-hal yang kalian itu cocok sama-sama memperjuangkan hal itu, dan di sini terlihat bahwa dia ingin effort, dia ingin belajar untuk menunjukkan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini orangnya effort, dia ingin berusaha gitu loh. Dia merasa gini, kalau memang kamu adalah seseorang yang layak untuk aku ingin berusaha gitu loh ya. Walaupun di sini dia masih maksudnya proses gitu ya dalam hidupnya, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin berusaha. Ada beberapa di sini yang memang kelihatannya mungkin masih muda atau memang lebih muda dari kamu secara usia maupun secara fisik pikiran, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia layak untuk diberikan kesempatan. Ya, dia ingin mengenal kamu lebih lagi. Dia ingin menunjukkan secara nyata ketertarikan dia sama kamu, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke, sebentar. Dan yang berikutnya adalah meskipun masih banyak tanggung jawab yang harus dia raih, gitu ya. Karena dia menyadari begitu banyak ekspektasi, begitu banyak hal-hal yang menjadi tanggung jawab dia, gitu ya. Tapi dia percaya gini loh. Dia percaya bahwa keinginan dia untuk apa ya, keinginan dia untuk maju gitu ya, akan bisa membantu dia jadi lebih baik. Jadi meskipun di sini memang Sora akan bisa bilang bahwa masih banyak hal yang harus dia kerjakan ya. Mungkin masih banyak tanggung jawab secara personal yang harus dia lakukan, tapi kalau Sora lihat di sini, dia itu ada keinginan untuk mengenal kamu lebih gitu ya. Kalau Sora lihat di sini kayak mau untuk lebih jauh sama kamu. Itu yang Sora lihat di sini ya. Kita akan membuka kartu oracle-nya di sini. Meskipun memang banyak tanggung jawab ya. Di satu sisi dia masih punya tanggung jawab, tapi dia menyadari kalau aku mau seseorang, mau punya hubungan yang baik sama seseorang, aku harus benar-benar bisa memperjuangkan orang itu. Ya. Di sini kita akan buka deng 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 gitu ya. Ini kartunya, kamu yang pilih sendiri ya. Yang pertama ada kartu death dan yang kedua ada kartu date. Ya, date dan date, bukan death mati ya, sorry, date ya. Jadi di sini adalah kartu yang menandakan bahwa orang ini menunjukkan respect sama kamu. Orang ini menunjukkan rasa hormat sama kamu, yang menghargai kamu gitu loh ya, dan menghargai perasaan kamu dan emosi kamu. Jadi orang ini akan berhati-hati sama perasaannya dia ke kamu. Dia berhati-hati kalau Sora lihat di sini terhadap perasaan kamu dan dia berhati-hati terhadap perasaannya dia. Ya, jadi dia kayak tahu bahwa tidak boleh mempermainkan orang, kalau memang mau serius yang enggak gitu ya. Jadi dia juga di sini adalah seseorang yang peduli terhadap masalah finansial dan kemakmuran kamu. Dia tidak ingin hanya jalan saja sama kamu, tapi dia tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu secara finansial, secara perasaan, emosional dan sebagainya. Jadi kebutuhan jiwa dan raga. Itu jadi salah satu konsennya dia. Mereka kan Sora bilang kan dia ingin berusaha menunjukkan. Karena kebahagiaan kamu secara lahir dan batin itu juga jadi sesuatu yang penting buat dia. Dan di sini dia secara tulus memang tertarik sama kamu, atau dia memang dalam arti di sini memang berusaha untuk mengenali atau memahami kamu dengan lebih dalam. Gitu ya. Dia banyak tanya-nanya kamu, banyak hal, banyak diskusi sama kamu, pingin tahu lebih banyak soal kamu, dan banyak mendengarkan kamu juga. Dia bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi kalian bisa diskusi, ngobrol, banyak hal gitu ya. Dia juga jadi pingin tahu soal kamu gitu ya, karena dia pingin lebih dalam lah mengenal kamu. Karena dia mulai menunjukkan kayak tadi kan Sora bilang dia merasa ada satu ketertarikan lebih gitu ya. Dan dia mencoba untuk menunjukkan sama kamu kalau dia tertarik sama kamu lebih gitu ya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa kayak kamu seseorang yang membuat aku tertarik dan aku ingin mengenal kamu lebih gitu. Jadi secara garis besar Sora bisa bilang dari kartu yang pertama bahwa orang ini paling tidak ya memang belum ke arah yang pasti serius, yang pasti udah pasti kamu jadi sama dia. Tapi Sora melihat ada satu sign positif bahwa orang ini ingin lanjut terus sama kamu. Ada lampu hijau di sini. Dia ingin jalan terus sama kamu buat selanjutnya.
Meskipun mungkin masih banyak rintangan dan halangan, tapi dia di sini pingin melanjutkan terus sama kamu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini ada satu kuning juga energi yang positif ya. Energi dari kreativitas, energi dari positif gitu ya. Kalau dia itu pingin melanjutkan hubungan sama kamu, dengan di sini adanya lampu hijau kalau dari Sora gitu ya. Jadi mau melanjutkan hubungan. Jadi untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya kayak dia masih mau lanjut apa enggak, dia mau lanjut. Karena dia merasa bahwa meskipun banyak rintangan dan tanggung jawab, dia merasa bahwa dia butuh cinta kamu, dia menghargai perasaan dan cinta yang kamu kasih untuk dia. Karena sama ini orang ini sudah berjuang banyak dan dia melihat juga. Sora lihat di sini juga dari kamu juga ada responsifnya gitu. Dia merasa bahwa energi-energi dari kamu tuh banyak sekali yang positif membantu dia. Itu yang Sora lihat. Sora akan kasih nanti zodiak dan alfabetnya nanti di terakhir untuk yang ini ya. Kita sekarang ke yang 2 dulu, ya. Oke. Kenapa? Biar sekalian ngambilnya ya Bunda, gitu. Kalau enggak nanti ribet. Makanya Sora tidak membuat timestamp karena memang harus didengarkan dari awal sampai akhir, ya. Sora akan mengambil alfabet sama charmnya nanti sekalian barengan. Oke, yang kedua adalah abu-abu, ya. Orang ini adalah orang yang memang kalau Sora lihat di sini ada yang memang orangnya penuh dengan teka-teki. Jadi kamu kadang-kadang masih bingung dengan orang ini. Ya sesuai dengan warnanya abu-abu. Dia maunya iya, enggak gitu. Banyak mix signal dari orang ini. Ya. Dan orang ini banyak kayak kamu merasa orang ini penuh dengan misteri, kamu masih sering sekali merasa kamu belum tahu secara mendalam tentang orang ini. Ya, orang ini seperti ini gambar roket ya, kamu merasa orang ini aneh gitu, seperti berasal dari tempat yang lain gitu ya, kalau kamu lihat di sini. Jadi kamu masih merasa bahwa aku masih mau cari tahu tentang orang ini. Orang ini juga cukup aktif ya dalam kamu berkomunikasi sama kamu melalui chatting. Kalau Sora lihat di sini ada yang melalui telepon juga gitu ya. Artian kalian memang secara orangnya juga suka sama gadget ya. Jadi kemana-mana mungkin handphone dia sering dia pegang terus, nggak pernah lepas dari handphonenya. Dia suka gadget Sora lihat di sini ya. Dan di sini juga menandakan bahwa ada beberapa dari mereka yang menyukai fotografi, ya. Di sini ada gambar dari kamera, ya. Atau di sini kamu merasa bahwa kalian tuh sudah punya banyak kenangan bersama-sama, ya. Secara garis besar seperti itu. Nah, justru karena punya banyak kenangan secara bersama-sama, kamu mulai mempertanyakan kayak ini ke depannya mau seperti apa hubungannya. Sebentar ya, Sora akan ngambil kartu yang satu lagi. Karena beda deck. Ya ini kan tadi decknya udah Sora pakai buat kartu yang pertama. Kita mau coba lihat apa yang sebenarnya dia inginkan dari hubungannya dia sama kamu. Ya. Yang pertama ada kartu dari Temperance. Di sini Sora melihat dia mencoba untuk bersabar menjalankan hubungan sama kamu. Ya, tapi di sini juga bisa mengindikasikan adanya perubahan perasaan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Perubahan perasaan, dia berusaha menjadi berpositif thinking atas hubungan ini. Dia berusaha. Karena di sini Sora melihat bahwa banyak dari kalian yang juga mungkin memang punya satu kesabaran menghadapi orang ini. Ya, jadi dia kayak masih menunggu, masih berusaha menenangkan hatinya dia karena dia menyadari bahwa kamu punya banyak sekali kesabaran sama dia. Ya, dia merasakan kamu memberikan dia kelemah lembutan. Ya. Yang berikutnya, namun dia sekarang dalam situasi yang bingung, menggantung gitu ya. Aku tuh mau gimana atau aku harus gimana, kedepannya harus gimana. Sesuai tadi dengan warnanya yang abu-abu, tidak putih dan tidak hitam. Orang ini memang menggantung ya. Tidak bisa memberikan kamu kejelasan apa sih sebenarnya yang dia mau gitu kan, mau maju atau mau mundur gitu ya. Dia masih terus-terusan selalu ngomong sama kamu, aku lagi mikir, aku masih butuh mikir, aku masih butuh pertimbangan, aku masih butuh ini itu gitu ya. Karena orang ini berharap dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Di sini ada kartu The Magicians. Dia masih merasa bahwa ada keinginan dia untuk menjadi magicians. Dia masih berasa pingin berhasil dalam semua aspek ya. Kalau yang tadi di sini sudah berhasil di sana di kartu pertama, yang kedua ini dia masih merasa bahwa aku belum sepenuhnya bisa memenuhi semua itu. Aku belum sepenuhnya bisa benar-benar berhasil. Dia merasa masih banyak hal-hal yang masih on the way aku manifestasikan dalam hidup aku. Sorry.
kartunya berantakan. Yang dia merasa kayak masih banyak hal yang harus aku jalanin gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat, untuk bisa siap secara hati, jiwa, perasaan, pikiran gitu ya. Nah, yang berikutnya, apa yang sesungguhnya dia rasakan sama kamu. Nah, di sini kalau Sora lihat ya, masih banyak keraguan dia, masih banyak ketidakpastian di dalam dirinya dia, masih banyak overthinking di dalam kepalanya dia. Dan di sini Sora melihat masih banyak orang yang masih banyak kekecewaan, luka yang mungkin belum move on. Ada yang mungkin belum move on dari mantannya, mungkin ada yang belum move on dari kekecewaan di masa lalu dan sebagainya. Jadi orang yang masih kayak belum bisa plong untuk mikirin yang namanya ke depan gitu loh. Jadi kayak masih pikirannya tuh masih secara berkala tuh kayak, duh, hati aku tuh belum sepenuhnya serak ya. Kalau Sora lihat di sini terjadi kebimbangan ya. Jadi kayak masih bimbang, masih bingung, masih bercabang hati, itu juga ada yang Sora lihat di sini. Pikiran-pikirannya dia yang membuat dia tuh kayak, aduh aku maunya apa ya ke depannya? Mau sama kamu, mau situasi sama kamu, sama si A, sama si B, apakah harus orientasi sama keluarga dulu, sama kerjaan dulu atau apa gitu. Jadi kayak masih gimana ya, dia merasa di satu sisi situasi pun menjadi tidak kondusif untuk dia gitu. Dan di sini the lovers, di sini dia masih ada pilihan lain, tepat lagi hangman-nya di bawah the lovers. Jadi orang ini memang masih bingung sama pilihan yang mau dia ambil, dia mau milih siapa ya. Di sini antara dia masih mengikuti egonya, masih mengikuti hasratnya, masih berusaha mencari pencerahan sama yang sebenarnya apa yang dia mau. Jadi orang ini belum benar-benar siap untuk sama apa yang dia pilih, sama apa yang dia mau. Semua masih terlihat sangat menyenangkan untuk dia. Kayak masih nggak bisa mikir, aku maunya yang mana ya, gitu loh. Sehingga, tapi ini juga bisa mengindikasikan, ini bisa saja membuat kamu kecewa. Karena kamu selama ini sudah bersabar, menunggu orang ini gitu loh ya, dalam situasi kentang terus, nanggung terus, gak jelas maunya apa, tapi nggak ngasih kepastian gitu. Itu juga bisa diindikasikan seperti itu ya. Yang sehingga pada akhirnya dia masih berasa aku masih harus fokus untuk membangun sesuatu. Dia itu lebih ke arah berfokus ingin dulu membuat diri dia solid secara finansial. Itu satu fokus dia, membuat dia fokus secara finansial. Dan dia lebih mencari seseorang yang bisa menyupport dia secara nyata. Jadi orang ini memang ada sisi yang kayak, kalau gue mau sama lo harus kasih sesuatu untuk mendukung gue gitu. Jadi bukan cara bilang gak sincere ya, tapi lebih kepada kayak, how to say, kayak harus ada timbal baliknya gitu loh. Jadi kayak dibilang sepenuhnya tulus, bukannya nggak tulus, tapi seperti harus ada sesuatu yang dapat return gitu loh ke dia gitu. Karena dia butuh seseorang yang menyupport dia secara finansial gitu, secara nyata, hal-hal nyata. Makanya itu yang jadi pertimbangan dia. Di sini ada kartunya dump ya. Dia itu kayak seperti masih ada hal-hal yang dia tidak terbuka sama kamu. Masih ada boundaries. Dia masih kayak ada hal yang dia sembunyikan, dia nggak terbuka sama kamu, mungkin dia nggak ngomong sepenuhnya segalanya sama kamu gitu ya. Dan dia itu egonya cukup besar, dia tidak begitu memikirkan apa yang kamu mau atau apa yang kamu butuhkan. Karena yang jadi pikirannya dia adalah fokusnya banyak ke dirinya sendiri. Kalau Sora lihat dari kartu ini ya. Jadi kayak apa ya, kayak cuek gitu loh, kayak nggak begitu banyak mikirin kamu. Jadi ego dia besar, yang diutamakan kamu, yang diutamakan dirinya bukan kamu gitu. Jadi di sini juga menandakan ada dump ya. Jadi ada kekecewaan atau ada broken heart ya. Dan di sini kayak orang ini punya pattern yang selalu sama. Dari dulu kamu mengulang pattern sama orang ini, setiap kali kamu meminta kepastian sama dia gitu loh ya. Dia selalu kayak ya nanti bla 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 gitu. Selalu pola yang berulang, berantem yang berulang. Dari kemarin Sora bacain sampai capek dah. Pattern 10 dari kemarin bacaannya ya, energinya energi pola-pola yang berulang gak selesai-selesai nih Sahara ya. Jadi kayak apa ya? Kayak orang ini juga
juga tidak belajar dari kesalahan dia gitu. Jadi hubungan kalian ini mengalami pola berulang, dia pun melakukan pola keulangan kesalahan yang sama. Ya, jadi ini gambarnya adalah heartbroken. Jadi likely kamu sama dia itu nggak dump ya. Jadi kemungkinan dia akan membuang kamu atau kalian nggak sama-sama. Itu bahasa kasar sih membuang, tapi lebih kepada bahwa kamu tidak jadi prioritas untuk dia. Dia masih memberikan batasan, dia belum siap gitu dan akan polanya berulang sama nanti. Yang janji-janji kayak aku bisa kasih kepastian, nanti bla bla bla. Jadi ini bisa saja indikasi kamu bukan satu-satunya, antara memang ada third party situation ya, atau memang ada pilihan lain selain kamu. Ya mungkin bahkan kamu tidak ketahui orang itu, bisa aja kan. Gitu. Tapi di sini ada pattern yang berulang ya. Tiap kali berantem, baikan lagi, nanti begitu lagi, diulang lagi gitu. Intinya adalah kamu meminta kepastian, apalagi sudah jalan kenangan sama dia. Tapi itu tadi, kalau Sora lihat kemungkinan yang akan kamu temui adalah broken heart. Jadi dia lebih kepada mungkin pada akhirnya ya dia butuh seseorang yang menjadi supporter dia. Memang banyak di sini yang mungkin juga beberapa memanfaatkan kamu untuk menyupport dia, dan dia akan cari orang yang lebih bisa menyupport dia lagi dan lagi. Secara material atau apapun itu ya, tapi di sini kena pentacle, Sora bisa melihat sesuatu yang berharga. Sorry, gini, tolong jangan serang readernya, apapun bacaannya, Sora hanya membaca kartunya dan kamu yang memilih sendiri. Dan ingat ya, bisa vice versa. Itu dari Sora, ya. Jadi tolong di ditanggapi dengan bijak loh, gitu ya. Ditanggapi dengan bijak, semoga bisa jadi sesuatu yang berguna untuk kamu. Ya. Kita akan coba ke charmnya. Ya. Charmnya di sini yang sebelah sini ada Gemini, ada ini apa nih? Capricorn, lalu ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Aries dan ada Cancer. Untuk yang satu, yang sebelah sini sama ya, kan Sora ambil 6 juga. Oke. Aquarius, Capricorn, di sini ada Leo, Libra, Cancer dan Aries lagi. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya di dua ini. Untuk alfabetnya, Sora hanya akan ambil masing-masing satu genggam. Cila, satu genggam, genggaman cinta kali Sora. Ya, biar adil. Masing-masing satu nih ya. Nih. Oke. Jadi apa-apa prok. Ini. Nah, udah nah. Biar nggak pada ribut. B, A, W, S, V, U, I. Wow, ada yang masih menjadi rahasia. Artinya mungkin bisa saja kamu belum ketemu dia H atau H dan N. Yang ini ada M, N, O, S, V, C, J, T, L, P, G, dan D. Oke, Sarah dicek ya, itu tadi untuk alfabet nama depan, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini, nama kota, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Hari ini kita mencoba pembacaan yang sedikit berbeda lah, sekali-sekali aja. Sora lagi pengen coba gaya baru kan sekali-sekali gitu. Seringan bacanya pendek padat aja gitu ya. Semoga yang Sora sharingkan bisa berguna. Dan Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sora tidak mendukung pihak manapun karena sebagai tarot reader Sora adalah netral. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain, pekerjaan, masalah hidup dan sebagainya, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram Sora. Sora juga ada di Snack App, dukung Sora terus di sana. Dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Tuliskan ide pembacaan yang menarik di kolom komentar. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.